Apa? Apaan lo? Ahlan wa sahlan ya Habibi. Ada apa? Emang kenapa? Seneng banget gue. Kenapa emang? Oh, Anda sudah mengucapkan saksi. Sumpah bahwa Anda udah sekarang masuk Islam, Bang Dan. Masya Allah. Apaan lo tiba-tiba masuk Islam lo? Duduk lo. Kenapa gue tiba-tiba masuk Islam? Nah, ya, lu udah berucap. Ya, gue berucap. Ya kan, tapi gak tiba-tiba masuk Islam. Kenapa gue tiba-tiba masuk Islam? Dalam hidup gue, Ustadz Khalid Basalamah sering jutaan orang mengislamkan orang. Ya, tadi bilang Ustadz Riyad Bajar sering mengislamkan orang. Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Firanda Dirja. Beliau gak heran kalau Ustadz 34 tahun gue pertama kali mengislamkan orang dan seorang Denny Sumargo. Udah gue dalam bahaya di podcast ini. Awalnya dipuja-puja karena masuk Islam. Tapi ketika dia sudah klarifikasi, malah dikatakan mempermainkan dua kalimat syahadat. Rukun Islam dari yang pertama syahadat. Pelan-pelan coba saya, nggak apa-apa nih sambil biar tahu pengetahuannya. Nggak kan ada rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Ya. Yang pertama syahadat. Syahadat. Ya, syahadat itu adalah diatur sama pemerintah. KTP kita diatur tulisan Islam. Kalau pemerintah kita kafir, nggak mungkin ada ruang tulisan Islam di situ. Dibantu prosesnya, KTP-nya dan seterusnya. Nah, syahadat kurang lebih begini, Bang Denny. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Nah, itu artinya saya bersaksi. Tahu bu artinya. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah sungguhnya utusan Allah. Masya Allah. Allahumma barik Allah. Apaan lo? Ahlan wa sahlan ya Habibi. Ada apa? Emang kenapa? Seneng banget gue. Kenapa emang? Oh, Anda sudah mengucapkan saksi. Sumpah bahwa Anda udah sekarang masuk Islam, Bang Dan. Masya Allah. Apaan lo tiba-tiba masuk Islam lo? Duduk lo. Kenapa gue tiba-tiba masuk Islam? Lah, ya, lu udah berucap. Ya, gue berucap. Ya kan, tapi gak tiba-tiba masuk Islam. Kenapa gue tiba-tiba masuk Islam? Dalam hidup gue, Ustadz Khalid Basalamah sering jutaan orang mengislamkan orang. Ya, tadi bilang Ustadz Riyad Bajar sering mengislamkan orang. Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Firanda Dirja. Beliau nggak heran kalau Ustadz 34 tahun gue pertama kali mengislamkan orang dan seorang Denny Sumargo. Udah gue dalam bahaya nih di podcast ini nih. Iya, banyak muslim yang berpendapat dengan kejadian ini, Denny Sumargo itu telah dianggap login, yaitu masuk ke agama Islam, karena dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan banyak umat muslim senang karena hal ini, karena telah bertambah lagi nih mu'alaf dari agama Kristen masuk ke agama mereka. Tetapi akhirnya Denny Sumargo memberikan klarifikasi bahwa itu hanya bagian daripada dia mengatakan 2 kalimat syahadat untuk bertanya kepada Dery, bahkan juga mengenai penjelasannya dari kalimat-kalimat tersebut. Tetapi kemudian ini disalahpahami oleh oknum-oknum muslim, ya, sehingga mereka berpendapat bahwa ini merupakan proses masuknya Denny Sumargo menjadi seorang muslim. Nah, akhirnya pun Denny Sumargo langsung memberikan klarifikasi ya ketika masalah ini menjadi viral. Dan dia mengklarifikasi ini bersama dengan Ustadz Felix Siau. Mari kita lihat videonya. Tanya, kalau misalnya kita masuk Islam itu sendiri dengan mengucapkan kalimat syahadat, apakah itu langsung login gitu? Maka di dalam Islam ada yang namanya konsen, ada yang namanya kesadaran. Nah, kesadaran itulah yang membuat orang itu masuk Islam atau tidak masuk Islam. Artinya ketika contoh kayak Mas Denny kemarin, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi nggak ada konsen, maka itu tidak dihitung syahadat. Konsen itu? Konsen itu awareness, dia sadar ketika melakukan itu. Oh, itu yang dihitung. Iya. Nah, lisan itu cuma pembenaran hati. Sedangkan konsen atau awareness atau kesadaran itu adanya di hati. Makanya Imam Syafi'i itu berkata, perkataan yang sangat terkenal sekali, iman itu adalah amal hati. Iman itu perbuatan hati yang muncul lewat lisan, lewat perkataan, dan ditegaskan dengan perbuatan. Artinya kita nggak akan bisa melihat seperti apa konsen itu, tapi bisa kita lihat dari lisan dan perbuatan. Tapi kalau seandainya kita berlisan dan berbuat nggak ada konsen, maka amal itu nggak dihitung.
Sebaliknya kalau kita ada konsen, tapi kita terhalang daripada mengatakan dan berbuat, maka itu tetap itu. Asik kan? Berarti kalau dalam hatinya ada, dia tidak berucap, itu sudah Betul. Oke, jadi jelas ya bahwa konteks di mana Denny Sumargo mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah konteks bertanya dan ingin tahu mengenai 2 kalimat syahadat, bukan dalam konteks melakukan ritual ataupun proses perpindahan agama. Jadi jangan terlalu dianggap serius lah. Jangan kaku-kaku amat lah kalau menjadi umat beragama itu ya. Nggak semua orang ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung dianggap telah login ke agama Islam. Dan menurut saya kalau kalian mau salahkan, harusnya jangan salahkan Denny Sumargo, tapi salahkan Derry-nya ya, Derry yang pada waktu itu ketika dia bersama dengan Denny Sumargo mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia langsung memeluk Denny Sumargo lalu mengatakan bahwa dia senang karena Denny Sumargo ini telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seolah-olah dia telah login ke agama Islam. Tetapi akhirnya semua sudah diklarifikasi dan kita tidak bisa menyalahkan begitu saja apa yang telah dilakukan oleh Denny Sumargo ini ya. Dan hal ini juga selaras ya dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad di dalam artikel ini. Dia juga memberikan klarifikasi dan dia menganggap bahwa seseorang dikatakan masuk Islam itu bukan karena perkataannya saja melalui 2 kalimat syahadat. Karena burung beo pun bisa katanya. Jadi seseorang itu dikatakan menjadi mu'alaf ketika setidaknya ada 3 syarat, kata Abdul Somad, yaitu dinyatakan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dan dilaksanakan dengan anggota tubuh yang serius dan bukan main-main. Nah, masalahnya adalah banyak umat muslim sendiri yang tidak paham akan hal ini, dan mereka menganggap bahwa setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ia secara otomatis langsung login masuk menjadi muslim. Sehingga kemudian mereka akhirnya menjadi kepanasan sekaligus juga kecewa karena ternyata Denny Sumargo telah mengklarifikasi bahwa ia belum menjadi seorang mu'alaf. Dan ujung-ujungnya dia malah dianggap telah mempermainkan 2 kalimat syahadat. Waduh, awalnya dipuja-puja karena masuk Islam. Tapi ketika dia sudah klarifikasi, malah dikatakan mempermainkan 2 kalimat syahadat. Nah, itulah dia teman-teman, kita sudah menyaksikan dan mendengarkan cuplikan video ini. Apa pendapat kalian dan bagaimana menurut kalian? Mari berikan komentar dan masukan yang membangun kita bersama teman-teman. Dan kita sudah mendengarkan tadi masukan dari Ustadz Somad, bagaimana dia menerangkan jika seorang bersahadat itu tidak hanya perkataan saja, tetapi harus serius atau harus tidak bermain-main dalam hal itu teman-teman. Dan kita sudah menyaksikan juga dan sudah viral bagaimana umat muslim keberatan dalam hal ini, di mana mereka berkata orang ini sudah mempermainkan yaitu kalimat syahadat. Dan itulah teman-teman yang terjadi dalam hal ini. Mari kita berikan masukan kita juga teman-teman. Dan kiranya video ini dapat memberkati kita. Dan seperti tadi kita sudah dijelaskan yaitu oleh saudara kita dalam cuplikan ini, dan saya rasa itu sudah cukup jelas bagi kita dan kita cukup mengerti dalam hal itu. Dan kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semuanya, dan terlebih lagi iman kita ya, karena soal iman ini teman-teman tidak ada yang bisa memaksa. Itu hak kita kepada Tuhan. Itu urusan kita pribadi kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa memaksa itu, ya. Itu hak kita sepenuhnya. Apakah kita memilih untuk percaya kepada agama Islam atau kepada Kristen atau Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan jiwa kita? Itu hak kita teman-teman ya. Jadi saya berharap dari saudara kita
seberang, yaitu saudara kita Muslim juga mengerti hal ini. Jadi jika saudara kita ini dia tetap memilih untuk agama Kristen, dan kita berharap agar mereka juga tidak banyak berkomentar untuk itu, biarlah juga mereka mengerti akan hal ini, kalau tidak ada paksaan dalam hal beragama, teman-teman ya. Jadi sampai sinilah yang saya bisa bagikan bagi kita, teman-teman. Kiranya video ini dapat memberkati kita dan terlebih lagi rohani kita. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.